Nah, ini Trin kan dari sektor properti, Pak Dustin. Kenapa Anda merekomendasikan Yap. saham tersebut? Kalau dilihat Trin ini selama 1 minggu pergerakannya memang positif, tapi untuk sekitar 1 bulan ternyata ini malah terkoreksi. Ya, mungkin ini lebih juga kepada teknikal ya, karena khususnya di Jumat kemarin ya, tren ini coba breakout area exponential moving average-nya, khususnya 24 hari, di mana jika tren ini masih bisa bertahan di atas area dynamic support-nya yang sebelumnya dia tembus ya, kami rasa tren ini punya potensi untuk coba bertahan masih di area bullish-nya ya, khususnya untuk jangka pendek masih bisa kita coba perhatikan. Namun untuk ke depan kita rekomendasikan juga ya untuk stop loss di 394 itu perlu diperhatikan lebih detail, karena kalaupun ada penembusan atau pencapaian area tersebut, kami rasa memang tren ini perlu dijauhkan terlebih dahulu. Baik Pak Dustin, untuk tren ini sempat menyentuh ke level tertingginya secara 3 bulanan di 665. Sementara tadi level resisten yang Anda rekomendasikan masih di 500-an. Ini target dari sisi target price-nya ini sampai kapan Pak Dustin? Dan ketika menembus ke sisi target yang sudah Anda sampaikan, tadi ada peluang ke 600-an tidak Pak? Mungkin untuk tren ya, dan tadi juga sempat disinggung, salah satu emiten properti juga secara keseluruhan masih kurang perform, sehingga tren ini lebih kepada momentum teknikal, adanya breakout tersebut bisa kita manfaatkan. Dan untuk dua area target price tadi, kami lebih sarankan untuk coba dipergunakan, sehingga untuk selanjutnya kalaupun ada pergerakan yang masih melanjut menguat, kami rasa tren ini mulai memberikan satu resiko yang cukup tinggi ya. Jadi kita mungkin untuk ke depan di level 600-an, kami rasa tren masih belum bisa kita rekomendasikan karena memang tingkat resikonya juga masih cukup tinggi. Oke, Pak Dustin, selain CMPP, kemudian Trin masih ada ESIP. Ini kenapa Anda merekomendasikan saham tersebut? Kemudian kira-kira ESIP ini untuk jangka pendek, menengah, atau panjang? Ya, ESIP ya dari tim teknikal kami merekomendasikannya karena di pola kemarin adanya satu breakout juga area exponential moving average 90 hari kalau kita lihat di sini. Kemudian dari pola candle sendiri cukup menarik juga adanya satu bullish full body candle ya, kami rasa. Kemudian ESIP sendiri di periode awal Maret lalu ya, itu membentuk satu candle ataupun pola candle ya, yaitu gap breakaway ya. Jadi kami rasa gap breakaway ini bisa coba ditutup terlebih dahulu dengan momentum adanya breakout sebelumnya di hari Jumat kemarin. Jadi mungkin ESIP menarik untuk jangka pendek bisa diperhatikan, namun beberapa target price ya, khususnya target price pertama dan kedua, kami rasa baiknya sangat digunakan seperti itu. Pak Dustin, untuk ESIP ini murni secara teknikal, apakah rekomendasi Anda juga didukung dari sisi fundamentalnya Pak Dustin? Ya, khusus untuk pagi hari ini ya, rekomendasi untuk ESIP ataupun ketiga saham lainnya itu lebih didasari kepada teknikal ataupun pergerakan dari sisi harganya. Oke, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi pun juga sempat kita bahas, di antaranya adalah ada ESIP, kemudian juga ada Trin, kemudian juga ada CMPP, dan rekomendasi ini lebih ke arah teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dustin, sambil menunggu aktivitas pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini, kita akan coba lihat dari sisi sektor lainnya ini Pak Dustin. Tadi kita juga sempat singgung dari sisi komoditas ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari saham-saham berbasis komoditas pada pekan ini? Ya, seiring dengan konflik Rusia-Ukraina yang kami rasa dari kabar terakhir ya masih belum menunjukkan adanya satu titik temu antara kedua negara. Kemudian juga mulai diberlakukannya kembali beberapa sanksi yang diberlakukan oleh sebagian negara Eropa terhadap Rusia untuk beberapa komoditas.
kami rasa itu akan lebih memberikan satu efek yang positif ya untuk harga komoditas tentunya, karena di situ akan lebih ketat lagi supply dunianya sendiri, dan beberapa negara Eropa juga sudah mulai melirik ya supply batu bara dari Rusia ke negara-negara lain, sehingga di pasar batu bara negara lain juga mulai diuntungkan dengan adanya kondisi seperti ini. Dan khususnya Indonesia sendiri salah satu produsen batu bara terbesar dunia, kami rasa juga akan merasakan adanya dampak tersebut, sehingga sektor energi sendiri khususnya batu bara itu juga kami rasa masih memiliki outlook yang positif. Oke, tapi untuk PTBA sendiri, Pak Dastin, yang mencatatkan laba cukup tinggi ya, lonjakannya ini sekitar 231% di tahun lalu, Anda merekomendasikan tidak? Iya, untuk PTBA dengan kinerja terakhir dan kondisi saat ini yang masih cukup menguntungkan, juga layak untuk menjadi salah satu pilihan trading ataupun investasi Bapak dan Ibu, karena tadi sudah sempat disinggung juga kinerja sepanjang tahun 2021 tidak bisa kita kurang percaya lagi, karena memang 2021 itu adalah tahun kenaikan yang cukup besar juga ya untuk harga batu bara, dan untuk tahun ini pun juga masih positif juga untuk harga komoditasnya, sehingga PTBA ataupun sektor komoditas energi kita memang rekomendasikan seperti itu. Baik, di luar dari sektor pertambangan, terutama untuk batu bara ini, bagaimana dengan saham-saham berbasis nikel, Pak Dastin? Pada perdagangan akhir pekan lalu, ini harga saham-saham yang berbasis nikel tampaknya juga mengalami penguatan signifikan. Kemudian juga beberapa lembaga investasi dunia juga menaikkan posisi atau peringkat dari beberapa emiten nikel ini, mengingat dari proyeksi harga nikel ke depannya. Ya, jadi mungkin beberapa waktu kemarin kita sempat mendengar adanya berita supply dari nikel Rusia juga dihentikan ya, sehingga hal itu juga tentunya akan semakin memperketat dari supply-nya di tengah kebutuhan nikel dunia untuk beberapa industri yang kami rasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat, kebutuhan akan nikel pun juga akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi memang kabar tersebut akan semakin memberikan posisi yang baik ya untuk sektor nikel ataupun saham-saham yang berbasis nikel tersebut, seperti itu. Oke, untuk MDKA, Pak Dastin, ini kan akan diversifikasi juga ke tambang nikel. Anda melihatnya seperti apa? Anda merekomendasikan juga kah atau seperti apa? Mungkin untuk langkah diversifikasi, kami rasa MDKA patut diapresiasi, karena dengan begitu MDKA sendiri juga mendiversifikasi ya lini usahanya sendiri, dan kebetulan juga momentum harga nikel saat ini masih cukup tinggi, dan beberapa report juga menunjukkan bahwa tren ke depan memang akan lebih mengarahkan kepada kendaraan-kendaraan ramah lingkungan, yang dimana seperti yang kita sempat dengar juga, kendaraan listrik itu cukup diangkat ya untuk ke depannya. Kebutuhan akan kendaraan listrik akan meningkat seiring dengan komitmen negara-negara besar untuk mengurangi emisi karbonnya mereka. Jadi memang dari komponen untuk pembangunan atau pembuatan kendaraan listrik tersebut memang dibutuhkan adanya unsur nikel tersebut. Jadi memang dengan MDKA diversifikasi ke nikel, kami rasa itu juga sudah langkah yang tepat, sehingga MDKA kami rasa untuk pilihan trading ataupun investasi juga kami rasa masih bisa diperhatikan, seperti itu.
Baik Pak Dustin, krisis energi yang terjadi secara global dan berlangsung sampai saat ini, Anda melihat ini menjadi sentimen positif juga tidak Pak Dustin untuk saham-saham yang ada di sektor komoditas, terutama untuk nikel. Dengan adanya krisis energi, tampaknya ini menjadi kesadaran tersendiri bagi beberapa negara sehingga percepatan mungkin dari energi bahan bakar kemudian ke energi baru dan terbarukan akan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, termasuk juga dengan realisasi keberadaan mobil listrik sehingga ketergantungan terhadap BBM tidak terlalu signifikan ke depannya, Pak. Ya, memang arah jangka panjang akan mengarah ke arah sana, tapi untuk saat ini kami rasa kebutuhan akan energi konvensional ya, seperti batu bara dan juga minyak bumi masih sangat dibutuhkan, terutama beberapa negara besar yang saat ini mengharapkan dan diuntungkan dengan adanya recovery setelah pandemi COVID ini. Dan kami rasa kalau dari sisi renewable energy yang mereka punya, kami rasa mungkin untuk jangka pendek ya masih belum bisa menutup kebutuhan akan total energinya sendiri, karena sampai saat ini beberapa negara seperti katakan China dan juga India di akhir tahun kemarin juga masih mengandalkan batu bara sebagai bauran energi ya. Seperti contoh misalkan China sendiri kita lihat berada di kisaran 50 sekian persen, kemudian India juga masih di kisaran 70% untuk bauran energi dari batu baranya, sehingga mungkin untuk jangka pendek ya tahun ini ataupun beberapa tahun ke depan masih akan sangat mengandalkan hal tersebut, tapi jangka panjang kita memang melihat adanya arah tersebut. Baik, Pak Dustin, dari pembahasan mengenai sektor komoditas kita beralih ke sektor otomotif ini, di mana ada Astra International atau ASI yang ternyata pada Februari 2022 ini mencatatkan kenaikan penjualan hingga 62% ya. Dan bagaimana rekomendasi Anda terhadap Astra International? Ya, dari Astra International ya, kalau kita lihat rilis data penjualan mobil kemarin ya, yang kalau nggak salah yang dirilis di minggu kemarin juga menunjukkan satu pertumbuhan yang positif, walaupun pertumbuhannya agak sedikit lebih lambat dibandingkan capaian bulan sebelumnya. Namun hal itu masih bisa dikatakan sebagai satu sentimen yang positif ya, khususnya Astra International yang mengandalkan pendapatannya atau penjualannya dari sisi otomotif. Namun kalau untuk rekomendasi dari Astra International sendiri, dari sisi teknikal kami rasa Astra International baiknya coba diperhatikan ketika memang dia koreksi ya, karena saat ini dia sudah berada di kisaran area Fibonacci retracement ya. Kalau kita lihat di sini ada di rasio 1,618, dan setelah adanya penembusan di area resisten klasik, kami rasa Astra International punya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu, sehingga ada baiknya Astra International bisa diperhatikan ketika dia terkoreksi atau buy on weakness seperti itu.